Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan tidak ngantuk ya. Di video kali ini kita bakal belajar sesuatu yang sering banget dipakai tapi kadang masih bikin bingung ya teman-teman. Kita akan belajar tentang bagaimana asking and giving opinion di dalam bahasa Inggris. Sudah siap belajar bersama? Ayo kita mulai. Perhatikan baik-baik, boleh dicatat hal-hal yang menurut kalian penting ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan bisa memahami cara bertanya pendapat dalam bahasa Inggris dengan benar. Selain itu, kalian juga akan belajar bagaimana cara memberikan pendapat dengan jelas dan percaya diri. Dan yang paling penting, kalian bisa menggunakan ekspresi asking and giving opinion ini dalam percakapan sehari-hari. Jadi, pastikan kalian menyimak dengan baik ya, supaya nanti bisa langsung dipraktekkan. Kita masuk ke definition atau arti dari opinion. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih arti dari si opinion ini? Opinion atau pendapat artinya adalah sesuatu yang kita pikirkan atau kita rasakan. Misalnya ketika kalian bilang menurut saya film ini bagus atau saya rasa pelajaran ini menarik, itu namanya adalah opini atau pendapat. Jadi opini atau pendapat itu bukan fakta ya teman-teman, lebih kepada pendapat pribadi. Jadi dia bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Contohnya, ada yang suka pelajaran bahasa Inggris, ada juga yang merasa sulit. Nah, itu semua termasuk opinion. Makanya penting banget kita belajar cara menyampaikan opini dengan baik dan sopan. Sekarang kita masuk ke asking for opinion atau cara menanyakan pendapat orang lain. Biasanya ini digunakan saat kita ingin tahu apa yang dipikirkan orang tentang sesuatu. Contohnya seperti kalimat "What do you think about this?" yang artinya menurut kamu bagaimana? Atau bisa juga dengan kalimat "What is your opinion about this topic?" untuk menanyakan pendapat tentang suatu topik. Kita juga bisa bilang "Do you agree with me?" untuk menanyakan apakah orang lain setuju atau tidak dengan pendapat kita. Nah, dengan kalimat-kalimat ini kita bisa berdiskusi dengan orang lain dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa contoh kalimat untuk menanyakan pendapat. Yang pertama ada "What do you think about this movie?" untuk menanyakan pendapat tentang film. Atau "How do you feel about this idea?" untuk mengetahui perasaan atau tanggapan seseorang tentang suatu ide. Kalimat lain yang sering dipakai adalah "Do you agree with me?" untuk menanyakan apakah orang lain setuju dengan kita. Dan juga "What is your opinion on this topic?" untuk bertanya secara lebih formal. Nah, dengan menggunakan berbagai contoh ini, kalian bisa lebih percaya diri saat ingin memulai diskusi atau percakapan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang giving opinion atau cara menyampaikan pendapat kita sendiri kepada orang lain. Kalau tadi kita bertanya, sekarang kita yang memberikan jawaban atau pendapat. Beberapa contoh yang sering digunakan adalah I think atau yang artinya saya berpikir. Lalu ada in my opinion untuk menyampaikan pendapat dengan lebih jelas. Dan I believe yang menunjukkan keyakinan kita terhadap sesuatu. Dengan menggunakan ekspresi tadi, kita bisa menyampaikan pendapat dengan lebih percaya diri dan mudah dipahami oleh orang lain.
Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh kalimat untuk memberikan pendapat. Yang pertama ada I think this book is good, yang artinya saya pikir buku ini bagus. Atau in my opinion English is easy, untuk menyampaikan pendapat dengan lebih jelas. Kalian juga bisa menggunakan I believe this is the best choice untuk menunjukkan keyakinan kalian. Contoh lainnya ada I feel this is not right, untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Nah, dengan latihan menggunakan kalimat-kalimat tadi, kalian akan lebih lancar dalam menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke bagian agreeing, yaitu cara menyetujui pendapat orang lain. Kalimat ini digunakan saat kita memiliki pendapat yang sama dengan orang lain. Contohnya ada I agree with you, yang artinya saya setuju dengan kamu, atau that's right, yang berarti itu benar. Kalian juga bisa bilang I think so too, untuk menunjukkan bahwa kalian memiliki pemikiran yang sama dengan si pemberi pendapat. Dan yang terakhir ada exactly, yang berarti tepat sekali. Dengan menggunakan ekspresi ini, kalian bisa merespon pendapat orang lain dengan lebih sopan dan positif. Selanjutnya, kita akan belajar tentang disagreeing, yaitu cara menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Tapi ingat ya, walaupun kita tidak setuju, kita tetap harus menyampaikannya dengan sopan. Contohnya, I disagree, yang artinya saya tidak setuju. Atau I don't think so, untuk menyampaikan ketidaksetujuan dengan cara yang lebih halus. Kalian juga bisa bilang, I'm not sure about that, jika masih ragu dengan pendapat tersebut. Dan I have a different opinion, untuk menunjukkan bahwa kalian punya pendapat yang berbeda. Dengan cara ini, kita bisa tetap menghargai orang lain walaupun memiliki pendapat yang tidak sama. Kemudian, ini ada contoh dialog sederhana tentang asking dan giving opinion. Perhatikan percakapannya. Orang pertama bertanya, what do you think about this lesson? Yang artinya, menurut kamu bagaimana pelajaran ini? Lalu orang kedua menjawab, I think it is interesting. Yang artinya, saya pikir ini menarik. Kemudian orang pertama merespon lagi, I agree with you. Yang artinya, saya setuju dengan kamu. Dari dialog ini kita bisa melihat bagaimana cara bertanya, menjawab, dan juga menyetujui pendapat dalam satu percakapan sederhana. Sampai di sini, apa ada pertanyaan tentang asking dan giving opinion? Boleh kalian tulis di kolom komentar. Akan kita bahas lagi di minggu depan. Atau ada pertanyaan tentang pembelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya, juga boleh saja dikomen di kolom komentar ya warga belajar semua. Kalau dirasa sudah cukup jelas, sekarang kita akan masuk ke sesi exercise atau latihan. Well, in my opinion, the best thing about cycling is the exercise. You can go from A to B and keep fit at the same time. What do you think? I agree. And it's quiet and clean. I mean, bikes don't create pollution like cars, and they don't use oil. Yes, bikes are better for the environment. Yes, exactly. But on the other hand, there are bad points too. I mean, it can be quite dangerous, can't it? Yes, that's true. Especially in the city with all the traffic. And another bad point is the weather. Cycling isn't pleasant in the rainy and cold conditions.
No, and it can be really tiring if you go up a hill. I don't cycle because I live in the mountains and all the roads are really steep. If I lived in a flat place like Holland, I might cycle more. What about you? Do you cycle? Sometimes, but only on holidays, not to go to work. I think the people in the photos are going to work. So, which place do you think looks more dangerous for the cyclists? Well, I would say it's okay in the first picture because there is a special part of the road for the cyclists, but not in the second picture. The cyclists are in the middle of the traffic and it looked quite dangerous. Yes, and I think the man in the first picture is better prepared. He's wearing bright color coat and what do you call it? Cycling hat? A helmet, you mean? Helmet, exactly. The people in the second picture haven't got helmets. But there again, it could be more dangerous in the first picture because the traffic is going much faster, isn't it? Yes, I suppose so. But there is plenty of space. On the whole, I think it's more dangerous in the second picture. Yeah. Yeah, I think you're probably right.